Oke guys, di video ini saya akan jelasin 5 alasan kenapa kamu harus punya hotel. Kenapa harus hotel ya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kos-kosan? Kenapa nggak rumah dikontrakin? Kenapa nggak tanah aja dijemur? Karena gini, pertama hotel tuh paling cuan. Alasan pertama hotel tuh paling cuan. Maksudnya paling cuan tuh gimana? Jadi kalau kamu punya hotel, itu artinya kamar-kamarnya disewakan harian. Dibandingkan dengan kos-kosan yang kamar-kamarnya disewakan bulanan. Oke, nah kalau kamu sewakan harian, ya itu artinya gini, bandingin aja analoginya ya, beras, kamu jual sekarung dengan beras kamu jual satu saset, lebih mahal mana? Pasti lebih mahal dijual satu saset. Barang grosiran dibanding barang eceran, lebih mahal mana? Pasti lebih mahal barang eceran atau barang retail, pasti lebih mahal. Makanya kalau kamu punya properti, misalnya kamu punya properti 50 kamar gitu ya, daripada dijual bulanan kamarnya, mendingan dijual harian, dijual eceran, dijual retail, ketengan, sasetan. Nah, itu udah paling cuan. Nah, berapa beda cuannya? Bedanya itu bisa 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya kamu punya kos-kosan, anggap aja ngasilin 30 juta per bulan. Kalau kamu jadiin hotel, disewakannya harian, itu namanya short term ya. Short term itu artinya ya harian. Itu bisa menghasilkan 3 kali lipat, 90 juta atau bahkan 100 juta. Di sana menguntungkannya sebetulnya. Tapi ada kelemahannya nggak hotel? Ada, nanti saya akan jelasin di akhir. Dan gimana solusinya dari kelemahan itu? Ada solusinya. Alasan pertama itu. Alasan kedua, dari sisi maintenance bangunan, dari sisi keberlanjutan bangunannya itu jauh lebih tahan lama hotel daripada kos-kosan, apalagi kalau disewain tahunan. Karena gini, kalau kamu punya rumah, kamu kontrakin tahunan, begitu tahun depan tenannya keluar, itu bangunan pasti rusak. Apalagi kalau tenannya nyewanya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, begitu tenannya keluar, bangunannya pasti rusak, jamuran, bocor, ini rayapan lah segala macam. Kenapa? Karena penyewa tidak punya insentif untuk menservis bangunannya. Yang harus menjaga bangunannya itu adalah landlordnya, ownernya. Seperti itu. Kecuali kerusakan-kerusakan yang mengganggu si tenan, baru si tenan akan berpikir gimana cara benerinnya. Tapi kalau misalnya rayap lah, kalau misalnya bangunan jamuran lah, itu biasanya tenannya tidak akan mikirin. Itu harus si owner yang menservis. Nah, itu kalau tahunan, kalau bulanan juga sama. Dari sisi bulanan juga sama sebetulnya, bahwa begitu misalnya ada yang ngekos nih selama setahun, biasanya owner kos-kosan ini nggak akan ngecek ini dalam-dalamnya selama setahun, karena tau udah ada orangnya. Begitu orangnya keluar, begitu si tenan keluar setelah setahun, wah udah kelihatan tuh, yang ini dicoret lah, yang ini jorok lah, ini rata rayapan, ini jamuran segala macem. Nah, kalau hotel bagaimana? Kalau hotel, kamar itu pasti dicek setiap hari. Pasti dibersihin tiap hari. Tapi kan ada tuh tamu-tamu yang long stay 1 bulan. Ada aja tamu long stay 1 bulan. Tapi tetap aja, biarpun dia stay 1 bulan, tetap kamar akan dibersihin tiap hari. Tetap semuanya akan dicek setiap hari. AC-nya ada bocor atau enggak, klosetnya mampet atau enggak, wastafelnya bocor atau enggak, atau ada yang rusak-rusak atau enggak, itu setiap hari pasti dicek. Karena itu adalah tugas dari housekeeping. Oke? Jadi akibatnya apa? Akibatnya bangunan akan lebih long lasting. Akan jauh lebih long lasting selama dikelolanya dengan benar. Oke? Itu alasan kedua kenapa harus punya hotel dibandingkan dengan sewa tahunan atau dijadiin kos-kosan. Nah, yang ketiga dari sisi investasi. Oke? Mungkin image-nya, wah punya hotel mahal, harus punya budget ratusan miliar. Betul kalau hotelnya bintang 4, bintang 5. Tapi kalau kita bicara budget hotel, sebenarnya membangun budget hotel 50 kamar dengan membangun kos-kosan premium 50 kamar, kos-kosan premium itu maksudnya gini, kamar mandi dalam, udah gitu aja. Dengan kamar mandi dalam, kos-kosan, itu udah bisa di-upgrade jadi hotel budget. Yang mana artinya capex-nya sama, membangun kos-kosan premium dan membangun hotel budget itu sama. Cuman bedanya adalah kos-kosan premium disewakannya bulanan,
Hotel budget disewakannya harian. Tapi konsepnya sama. Biaya ngebangunnya sama, spek bangunannya pun plus minus sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi berpikir, oke, gue mau bangun kos-kosan premium lah, yang kamar di dalam gitu kan, jadiin hotel aja sekalian. Jadiin hotel sekalian. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah hotel itu tidak perlu parkiran yang luas. Maksudnya apa? Kalau misalnya kamu bikin kos-kosan 50 kamar, maka logikanya adalah 50 kamar itu akan diisi dan orang-orang yang tinggal di sana itu akan punya kendaraan. Jadi kamu harus nyiapin parkiran untuk plus minus 50 kendaraan. Ya mungkin 40 kendaraan, 50 kendaraan. Tapi kalau itu kamu jadiin hotel, parkirannya nggak perlu luas. Kenapa? Karena biasanya orang yang ke hotel itu naik taksi, naik kendaraan umum, naik Grab car, GoCar, dan segala macamnya. Jadi, nggak perlu parkiran seluas itu. Mungkin kalau untuk 50 kamar, kamu cuma perlu mobil, mungkin 10 atau 20 mobil, itu akan bisa menampung. Dan hotelnya penuh. Hotelnya penuh cuma perlu 10-20 mobil. Dibandingkan dengan kos-kosan. Kalau kos-kosan, kamu harus punya 50 kendaraan, karena semuanya tinggal di sana. Oke? Nah, lalu kemudian kalau misalnya ternyata nggak perlu parkiran yang luas, lalu space parkir itu bisa dipakai buat apa? Macam-macam. Kamu bisa pakai buat kolam renang misalnya. Kamu bisa pakai untuk restoran misalnya, area komersial. Kamu bisa buat untuk area meeting misalnya. Terserah. Kamu punya space lebih. Atau yang lantai satunya misalnya daripada ya udah deh biar cuannya makin maknyos gitu kan, tambah kamar. Jadi buat 54 kamar, silakan. It's okay, nggak apa-apa. Itu yang itu alasan berikutnya. Kenapa kamu harus mendingan bikin hotel aja sekalian gitu loh. Jadi yang pertama tadi lebih cuan, cash flow-nya lebih bagus. Yang kedua itu adalah secara long lasting, umurnya lebih panjang. Yang ketiga, secara modal membangun itu sama dengan kos-kosan. Dan bahkan secara area space untuk parkiran lebih hemat kalau bangun hotel. Yang keempat, nah ini yang biasanya nggak dipikirkan nih, yang biasanya tidak terpikirkan oleh orang-orang yang beli properti disewakan tahunan atau enggak kos-kosan disewakan bulanan. Jadi gini, misalnya kamu punya rumah, kamu sewain tahunan. Jadi si orang ini nyewa setahun, habis itu mereka pergi. Setelah si orang ini pergi, si tenannya pergi, atau si tenan kos-kosannya pergi, pasti kamu akan spend 1 bulan atau minimal beberapa minggu lah, 1-2 minggu untuk renovasi rumahnya atau kamarnya supaya siap dijual lagi. Oke, jadi misalnya kamu punya kos-kosan, udah ditempatin setahun, habis itu dia pergi nih, pasti ada rusak sana sini, bopeng sana sini, jamuran sana sini, itu udah biasa lah. Untuk servis itu kamu perlu waktu 1 bulan. Artinya 1 bulan tuh kamar kosong tuh nggak bisa dijual tuh. 1 bulan kamar kosong nggak bisa dijual. Apa yang terjadi? Begitu kamarnya udah ready, baru kamu bisa cari orang lagi, orang berikutnya. Ya mungkin kamu perlu waktu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin 1 bulan sendiri untuk mencari orang berikutnya, tenan berikutnya. Itu kalau kos-kosan. Kalau rumah yang dikontrakin, nah itu lebih parah lagi. Mungkin kamu perlu waktu 6 bulan nih buat mendapatkan pengontrak berikutnya. Artinya apa? Akan ada waktu kosong di sana. Jadi secara cash flow itu akan kalah. Sedangkan kalau kamu punya hotel, itu tiap hari akan ada tamunya. Dan karena diceknya tiap hari, housekeepingnya akan membersihkan kamar tiap hari, akan kontrol setiap hari, maka peluang untuk misalnya itu harus di deep cleaning lah bahasa, di deep cleaning selama 1 bulan tuh hampir nggak ada. Nggak ada. Saya mengelola 40 properti, nggak pernah saya harus diemin 1 bulan untuk perbaikan, tuh hampir nggak pernah. Karena perbaikan terus berjalan setiap hari. Seperti itu. Jadi saya punya properti-properti yang bahkan tim kami udah kelola udah 10 tahun lebih. Itu masih bagus-bagus aja. Nggak ada yang namanya kita harus diemin 1 bulan karena ini harus diperbaikin dulu ininya, strukturnya, ini ada retaknya, nggak ada. Seperti itu. Itulah enaknya. Jadi di nomor 4 ini sebenarnya ada, kalau saya bilangnya itu adalah opportunity yang lost. Kenapa? Karena untuk perbaikan. Seperti itu. Bahkan di beberapa kasus, ini teman-teman saya yang invest, dia beli properti, dia sewain tahunan, biaya untuk perbaikannya itu udah sama kayak sewa setahun. Nah ini kan, aduh kasihan banget. Kasihan banget sebetulnya. Jadi
Waktu itu ada teman cerita, dia beli rumah, dia beli properti 1 miliar, disewain setahun 20 juta. Begitu tenannya keluar, biaya perbaikannya aja 40 juta. Ya Tuhan, kasihan banget. Makanya mendingan bikin hotel sekalian. Tapi kan Pak Gede bikin hotel kan perlu biayanya mahal dibandingkan dengan kalau misalnya beli rumah satuan ya iya. Memang. Tapi long lasting dan secara cash flow jauh lebih bagus. Oke, nah alasan kelima, kenapa lebih baik hotel harian dibandingkan kos-kosan yang bulanan atau rumah properti yang tahunan. Kalau di appraise ke bank itu jauh lebih tinggi appraisalnya kalau bentuk propertinya bisnisnya adalah hotel dibandingkan kos-kosan, dibandingkan rumah yang disewain tahunan. Kenapa? Karena secara cash flow jauh lebih tinggi dan secara nilai bisnis itu akan jauh lebih tinggi. Jadi misalnya gini, ini saya kasih kasus yang real, ini yang udah terjadi ya, yang real banget. Jadi di tahun 2014, salah satu landlord saya, salah satu owner hotel yang saya kelola, itu membangun hotel itu di daerah Jabodetabek. Jabodetabek yang ngomongnya ini bukan daerah pelosok loh, Jabodetabek. Itu waktu itu dengan nilai proyek 4 miliar. Jadi beli tanah plus kebangun 4 miliar. Kemarin, jadi tahun 2024, 10 tahun kemudian, dibawa ke bank, di-appraise, karena dia pengen tahu nih berapa nilainya. Dia nggak butuh uang, dia nggak perlu minjem duit, tapi dia pengen tahu aja berapa valuasi asetnya. Ternyata valuasi asetnya itu adalah di angka 80 miliar. Bayangin, 80 miliar. Hotelnya berapa besar? 50 kamar. Hotel 50 kamar, hotel budget loh. Hotel budget 50 kamar. Yang dulu tanah plus ngebangunnya cuma 4 miliar. Sekarang divaluasi dengan semua muanya itu 80 miliar. Keren apa? Keren banget. Kalau itu kos-kosan yang bulanan sewanya, yang nggak akan setinggi itu. Apalagi kalau misalnya disewain tahunan. Yang ada bangunannya rusak, di appraise ke bank, kecil banget pasti valuasinya. Itulah 5 alasan kenapa kamu harus mainnya di hotel. Hotel tadi saya janji ya, ada kelemahannya, ada. Kelemahannya adalah ngelola hotel itu susah, ribet. Makanya kebanyakan orang ya udahlah saya bikin kos-kosan aja biar nggak pusing, dan itu sangat wajar. Kosan 50 kamar dan hotel 50 kamar secara cash flow itu bedanya bisa 3 kali lipat, 300%. Hotel jauh lebih profitable, cash flow-nya jauh lebih kenceng, dan nilai appraisalnya jauh lebih tinggi. Tapi ada tapinya, kesulitan untuk mengelolanya juga 3 kali lipat bedanya. Bayangin, tamu bisa datang jam 2 pagi, pulang jam 3 pagi, ada perlu room service jam 1 malam dan segala macamnya. 24 jam kita melayani orang 24 jam. Ribet nggak? Ribet banget, sangat ribet. Solusinya apa? Gunakanlah atau pakailah operator-operator hotel yang profesional. Yang profesional, yang udah punya banyak portfolio, yang portfolio juga bagus, yang memang udah terbukti, bahkan mengelola bangunan 10 tahun dan lebih pun bangunannya tetap bagus, nggak rusak seperti itu. Karena gini, saya ngeliat banyak banget owner-owner hotel yang ngelola sendiri, itu 1 tahun pertama, oh dia berjaya banget, 1 bulan 200 juta itu biasa. Bersih 200 juta itu biasa. Tapi di tahun kelima, dari 100 kamar, mungkin saya tinggal 10 kamar tuh yang jalan tuh. Itu udah nggak nutup tuh operasional, untuk perbaikan apa udah nggak nutup. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dia bukan hotelier, bukan operator hotel profesional ya. Dia pebisnis, dia punya bisnis, atau nggak dia seorang dokter, dia seorang pengacara, notaris, profesional, juga arsitek. Ya dia punya bisnis sendiri, dia harus mengelola hotelnya. Ya nggak akan bisa, nggak akan kepegang. Setelah 5 tahun udah mulai bocor, kena rayap, jamuran sana sini rusak, udah berantakan. Akhirnya di tahun kelima dari 100 kamar misalnya awalnya tinggal sisa 10 kamar yang bisa dijual. Itu pun lobbynya udah pengep, bau segala macam, udah nggak karu-karuan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mau jual tuh hotel, tapi karena cuma 10 kamar yang bisa dijual, nggak ada yang mau beli. Akhirnya ya malah boncos, cos, maricos, ya itu sayang banget. Makanya saran saya, gunakanlah operator hotel. Kalau misalnya mau kerjasama dengan operator saya, silakan nanti DM saya di Instagram @gdebp. Nanti ada di description video, saya akan taruh Instagram saya, silakan. Nanti kita bisa ngobrol, saya bisa cek propertinya, saya bisa survei, kita bisa, atau bisa kamu baru punya tanah nih, mau dibangun, nanti kita bisa ngobrol, bisa konsul sama saya.
It's okay, anytime, saya siap. Nanti kita bisa ngobrol, mudah-mudahan bisa membuat propertimu menjadi mesin passive income sehingga kamu sebagai owner bisa jalan-jalan, tapi bisnis hotel ya bisa tetap jalan sendiri.